Bersama saya saat ini Diki Chandra, seorang tokoh seni dan juga aktor budaya yang sudah wira-wiri di dunia perfilman di Indonesia. Diki Chandra ini saat ini hadir di SMK 10 Kota Bandung sebagai guru tamu atau praksi mengajar dari mewakili mitra industri. Terima kasih Kang Diki sudah hadir di SMK 10 bersama kami. Ada hal-hal mungkin yang akan kami tanyakan Kang Diki. Nah, kalau saya amati tadi Kang Diki ini dari pengalaman sudah berapa kali ya menjadi praktisi mengajar atau guru tamu di beberapa SMK khususnya untuk konsentrasi produksi film, broadcaster dan sebagainya. Kang Diki, saat ini kan program pemerintah dengan adanya penguatan SMK dengan industri, SMK bisa bekerjasama dengan dunia industri terkait dengan ada guru tamu. Nah, pandangan Kang Diki sendiri sebagai praktisi mengajar dengan ada program guru tamu ini bagaimana? Program guru tamu sebetulnya bagian dari pelengkap, ya vitamin lah gitu kan. Karena guru tamu itu yang penting guru tamunya memang guru tamu yang bisa berbeda dengan guru reguler. Artinya kan kalau guru reguler pasti dia akan mengajarkan sistematis karena mereka rata-rata dari akademisi. Dan itu penting mengenai sejarah film dan bla 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 yang lainnya. Nah, guru tamu ini justru bisa menjadi vitamin yang memberikan ruang dan harapan-harapan baru untuk si murid supaya lebih terbuka. Kadang-kadang kita juga kalau belajar waktu zaman sekolah kan ada titik jenuh, ada kejenuhan segala macam. Dengan adanya guru tamu yang tentunya harus tepat sasaran pemilihan orangnya, diharapkan ya bisa menjadi penyemangat baru untuk anak-anak agar spirit belajarnya menjadi kuat. Karena kan tidak menutup kemungkinan ya anak-anak SMK pertama masuk semangat, ketemu gangguan itu ini segala macam lesu. Nah dengan adanya rutinitas guru tamu secara rutin misalnya per 2 minggu atau per berapa atau sebulan sekali, saya yakin itu akan sedikit banyaknya membantu murid-murid untuk mengecas lagi energi untuk bisa lebih gigih lagi belajar. Jadi ada transfer ilmu dari standar industri kepada siswa-siswi pada program keahlian yang menjadi guru tamu itu ya Kang Diki ya? Minimal kan dengan adanya informasi mereka informasi langsung dari yang memang sudah terlibat di industri akan menjadi sarana berpikir mereka tentang apa yang harus aku lakukan ke depan nih. Gitu kan. Kalau misalnya ada hal-hal sukses, ada success story, oh berarti aku harus begini, aku harus begitu. Jadi kayak tadi lah, bahwa saya mengharapkan supaya mereka itu sudah mulai belajar mencintai profesi kalian sebagai pelajar. Karena kalau sudah cinta, apapun bisa dilakukan. Maka cintai pekerjaanmu atau profesimu hari ini sebagai seorang pelajar, supaya kamu bisa berusaha keras untuk menjadi seseorang ke depan. Nah, artinya kan hal-hal kecil ini mungkin besok guru tamu yang lain akan memberikan inspirasi yang baru, yang mudah-mudahan menginspirasi anak-anak menjadi lebih semangat lagi untuk menimba ilmu. Karena warna, karakter dan segala macamnya harus disesuaikan dengan TV-nya. Nggak bisa bikin film sembarangan. Jadi warna juga sangat berpengaruh. Terus alat juga sangat berpengaruh. Nampaknya Kang Diki sangat aware ya bagi perkembangan dunia perfilman bagi anak-anak terutama di SMK sampai segitunya Kang Diki terjun langsung sebagai praksi mengajar untuk share pengalaman atau ilmu terkait dunia peran kepada anak-anak di SMK. Tapi harapannya Kang Diki tetap menaruh positif ya bagi ke depan untuk tenaga-tenaga perfilman Indonesia ya dengan adanya dari bangku SMK ketika mereka mau terjun ke dunia broadcaster atau produksi film ya Kang Diki. Sangat mendukung sih, yang paling utama sebetulnya yang paling utama itu adalah praktek yang harus diperbanyak. Makanya tadi di pertemuan kan saya sempat sampaikan, coba bikin sarana misalnya YouTube atau apa yang bisa mereka gunakan untuk berkreasi. Bahkan bisa bukan lintas minat ya, konsorsium dengan misalnya dengan pedalangan, konsorsium dengan jurusan teater. Mereka bisa bikin film, bisa bikin pagelaran ini difilmkan dan menjadi sebuah karya. Kan enak jadi satu saling mengisi satu sama lain. Karena orang film, orang broadcast gimana mau bikin film kalau dia nggak punya talent. Nah talentnya kan ada di jurusan teater gitu kan. Ada juga di jurusan pedalangan yang sangat mungkin bisa menjadikan jadi talent. Sehingga memang harus ada mulai penyatuan kolaborasi mungkin penyatuan kolaborasi yang bisa tercipta
Karena saya lihat ada kampung YouTube, ada geng TikTok Sumber Jaya, dan ada banyak lagi yang berangkat dari warga biasa di sebuah perkampungan. Mereka membuat sebuah kreasi, cerita kecil, sketsa komedi, dan yang lain-lainnya. Dan bisa jadi berpenghasilan. Nah, potensi anak SMK jauh lebih besar dibandingkan mereka. Gitu. Karena ada guru, ada pengawas, ada apa segala macam. Dan ada hope, ada keinginan mereka juga, ada skill juga. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin anak-anak SMK 10 ini bisa bikin bojong rangkong milenial gitu. Dulu kan sempat terkenal tuh ada bojong rangkong. Ada cerita Sunda bojong rangkong yang cukup diminati dan disukai banyak orang. Bisa jadi kalau misalnya ada gabungan kerjasama dengan beberapa jurusan lain ya bisa tercipta Desa 10 mesti gitu kan, karena ini SMK 10 atau apalah. Kalau kita bicara SMK ini mungkin Kang Diki juga pernah dengar ya, SMK itu kok beberapa waktu lalu ya Kang Diki ya. Kalau sekarang kan insya Allah enggak identik dengan yang negatif. Contoh istilahnya anak nomor 2 setelah gagal di SMA maksudnya. Kemudian juga ya suka tawuran dan sebagainya Kang Diki. Kemudian juga kompetensi lulusannya dianggap lebih rendah lah bagi lulusan SMA. Kemudian juga hanya bisa bekerja di hanya tingkatan tertentu. Nah itu menurut Kang Diki seperti apa Kang? Tentang pandangan SMK sebetulnya dulu dan sekarang. Sebetulnya kalau bicara itu kita lihat hasil sih Pak ya. Hasil bahwa sukses. Output ya Kang ya. Outputnya kan harus dilihat. Jadi keywordnya itu sebetulnya bukan hanya sekolahnya aja, tapi juga gurunya dan terutama adalah kemauan muridnya untuk bisa menjadi seseorang. Artinya mau SMK zaman dulu, mau SMK sekarang, mau SMA zaman dulu sama SMA zaman sekarang, pada dasarnya kembali lagi pada muridnya. Nah, tapi kalau di sisi peningkatan kualitas SMK hari ini memang jauh lebih bagus dan lebih baik. Bukan pun berarti yang dulu jelek juga, gitu kan. Cuman perbaikannya jauh lebih baik dibandingkan yang terbayangkan. Memang Kang Diki saat ini SMK itu sudah diarahkan. Kalau dulu kan SMK identik dengan mereka dipersiapkan untuk bekerja. Namun sekarang ada istilah BME, mereka bisa bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Ya alhamdulillah saat ini SMK itu kan sudah ada program, mereka dibekali dengan program kewirausahaan. Insya Allah mereka harapannya ketika lulus mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau kewirausahaan yang setidaknya bisa mengurangi tingkat pengangguran bagi lulusan-lulusan SMK. Kemudian Kang Diki, saya mau tanya lagi nih, sebagai pelaku yang telah lama terjun di dunia film sinetron, bagaimana sih Pak perkembangan perfilman atau sinetron di Indonesia saat ini? Saat ini ya untuk sekedar bertahan masih fine, masih aman-aman aja sih memang. Tapi kalau untuk berkembang secara mendunia masih butuh waktu. Makanya tadi juga saya sampaikan, saya titipkan kepada kalian untuk masa depan perfilman. Maksud saya begini, saat ini cukup sukses lah Indonesia membuat film, ada yang ikut menang di festival dan segala macam. Tapi karakter daripada film Indonesia sendiri sampai sekarang belum ditemukan apa karakter pastinya. Kan kalau kita nonton film India kita tahu film India nih, oh ini film Hongkong nih. Kalaupun ada film Hongkong, film luar misalnya, oh ini ngikutin India nih, ini ngikutin Hongkong nih, gitu kan. Nah Indonesia belum sampai ke titik itu. Kita masih, wah ini film Indonesia kok kayak Korea, ini film Indonesia kok kayak Thailand, film Indonesia kok kayak Amerika. Nah masih begitu, karena memang kita belum berani melawan arus. Walaupun sudah ada beberapa yang mencoba, cuman mungkin harus dilakukan secara bersama-sama, kompak, untuk bisa menciptakan karakter dari film Indonesia itu mau jadi seperti apa. Terutama sebetulnya jati diri bangsa kita ini yang belum diangkat tuh itu. Tapi ikhtiarnya sudah banyak dilakukan, cukup bagus kok. Jadi kayak misalnya minimal berpakaian dan bahasa sudah mulai nih sekarang ya, ada yang dibikin senatural mungkin dengan wilayahnya, itu menjadi salah satu ikhtiar terbaik. Yang paling utama itu adalah industri perfilmannya. Contoh begini, kalau sinetron harganya misalnya 300 juta untuk diproduksi dan untuk dijual ke stasiun TV. Tapi stasiun TV membeli itu terpaksa atau tidak? Terpaksa karena sebuah kewajiban harus membeli produk lokal atau tidak? Karena kalau beli film luar paling cuma 150 juta, Mickey Mouse aja cuma 6, kalau nggak salah ya, Mickey Mouse cuma 60 jutaan. Dan ratingnya bikin bagus.
logika kalau saya pengusaha mendingan beli film Mickey Mouse daripada beli sinetron. Sinetron mahal. Nah, kenapa bisa mahal begitu? Karena kalau orang luar kayak film Spanyol, Korea, Cina, selain dijual di negaranya sendiri, dia bisa dijual di Meksiko, di mana-mana muter, di Afrika, termasuk di Indonesia. Sehingga pasarnya luas, sehingga pemasukannya besar. Sehingga masuk ke Indonesia harganya murah, karena memang udah second. Nah, kita belum bisa begitu. Sinetron Indonesia, film Indonesia saat ini belum semampu itu. Jadi harus ada pendukungnya, itu selain sineas, harus ada juga pelajaran mungkin di SMK Broadcast, yaitu bisnis perfilman. Misalnya pelajaran berkaitan dengan bisnis perfilman atau promosi perfilman. Harus diajarkan seperti itu supaya mereka juga terbuka. Selain berkarya juga harus sudah bisa punya gambaran apa yang gue lakukan dengan keahlian gue ini, gitu kan. Itu yang paling utama. Gitu. Jangan cuma keahlian, mereka juga harus dilatih peka mencari kesempatan usaha. Dan ini sebenarnya peningkatan. Dulu kan kita masih bagaimana cara membuka lapangan pekerjaan. Sekarang kan titik baliknya adalah bagaimana memberikan kesempatan usaha lebih mudah. Jadi apa yang dilakukan oleh SMK mudah-mudahan dibantu juga oleh perpajakan, oleh kementerian lain supaya masyarakat Indonesia bisa mudah membuka usaha. Kalau sudah membuka usahanya jalan, berarti akan membuka lapangan pekerjaan. Jadi kalau saya simak tadi Kang Diki, ternyata untuk perfilman Indonesia itu sepertinya dibandingkan dengan Korea, kemudian juga India atau Thailand lah. Jadi sebenarnya kita belum menemukan identitas ciri khasnya belum ada. Kemudian yang kedua juga kok pangsanya itu para kreator-kreator itu lebih untuk mengkonsumsi produksi film hanya untuk internal ya Pak ya, di negara kita berbeda dengan tadi yang untuk pemasarannya, iya pemasaran, dan wajar itu karena wajar karena belum bisa menjadi belum bisa menjadi idola di negeri sendiri gitu kan. Kalau misalnya di negeri sendiri sudah menjadi idola ya otomatis orang luar juga akan cari. Kang Diki, terkait dunia perfilman Indonesia ini tadi yang sampaikan Kang Diki. Ini ada tokoh sutradara lah ya, mungkin kalau saya kutip ini dari Pak Joko Anwar. Pernah mengomentari bahwa soal industri perfilman kita ini, beliau menyoroti tentang adanya krisis sumber daya manusia itu sendiri di dunia industri film Indonesia. Itu kompas.com 29 Maret 2002. Nah, bagaimana pandangan Kang Diki selaku seniman yang aktif di dunia industri film ini? Ya, dari pengalaman saya yang saya jalani sebetulnya kalau dibilang SDM kurang rasanya tidak ya, karena kan udah banyak kampus-kampus dari IKJ, Universitas Multimedia Nusantara yang sudah mengeluarkan banyak alumnus-alumnus yang cukup memadai dan sudah siap terjun. Di lapangan pun saya kan bukan cuma sutradara tapi pemain juga, penulis juga. Saya lihat sudah banyak kok yang mumpuni lah untuk menjadi secara SDM mumpuni. Ya, tapi memang mungkin kriteria yang mendapatkan keilmuannya melalui jalur pendidikan mungkin masih bisa dibilang masih sedikit dibandingkan yang otodidak, yang dari pengalaman, yang diangkat dari kayak kameramen memang diangkat dari lighting dan segala macam secara bertahap. Mungkin jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan yang melalui akademisi. Dan yang dari akademisi dari kampus-kampus juga mungkin belum mampu menembus link-link yang seharusnya ke wilayah industri perfilman. Mungkin begitu, karena kadang-kadang juga kan terkait ke masalah salary. Bisa aja PH itu karena biaya film itu cukup besar, dia coba mengcombine antara yang senior dengan yang junior, sehingga dia yang mahal dengan yang murah, ya sehingga otomatis menutup ruang yang ini menutup ruang ini. Jadi saya rasa sih kalau dibilang kurang enggak, cuman problemnya kita belum bisa menemukan pasar yang kuat di negeri kita sendiri. Jadi artinya untuk perfilman kita itu harus sangat berhitung juga ya terkait dengan pembiayaan ya Kang Diki. Film kan lumayan besar Pak, gitu kan. Walaupun mungkin secara keuntungan akan cukup besar kalau misalnya berhasil, tapi kalau gagal juga lumayan. Ya jadi sifatnya usaha seperti gambling.
Kalau dari pengamatan Kang Diki sendiri, kalau untuk tenaga-tenaga perfilman yang ada di Indonesia ini, nah dari pengamatan Kang sendiri, apakah mereka kompetensinya itu lebih, ya kita bukan membandingkan bagus jeleknya ya, ada dari segi pengamatan Kang Diki, kompetensi mereka itu, apakah mereka yang berasal dari otodidak, dari pengalaman, jam terbang untuk terjun di dunia broadcaster perfilman, atau dari mereka yang menempuh dari jalur pendidikan atau akademisi, baik di jenjang SMK maupun perguruan tinggi. Ya jelas kalau bicara untuk kompetensi pendidikan jauh lebih diutamakan. Artinya skill dan keilmuan itu harus ini. Tapi bukan berarti otodidak juga tidak bermanfaat. Karena otodidak biasanya belajar itu melalui pengalaman juga. Dan kadang-kadang banyak hal yang mungkin tidak didapatkan atau tidak ditemukan di sekolah, justru di luar bisa didapatkan. Jadi yang terbaik itu adalah kombinasi antara praktek dan teori. Itu yang paling utama. Jadi melalui dunia pendidikan kalau cuma sekedar teori saja itu tidak cukup. Jadi harus lebih banyak praktek. Nah kadang-kadang yang otodidak jauh lebih mapan, lebih bagus, hasilnya lebih kental. Ya mungkin karena jam terbangnya banyak. Dan ada juga yang secara keilmuannya bagus karena dia mungkin bolos dalam artian bolos hati, bolos pikiran dalam hal prakteknya. Artinya tidak bersungguh-sungguh, bisa jadi kalah. Tapi kalau yang di akademisi menjalankan prakteknya banyak, bahkan mungkin dia mengisi waktunya untuk senantiasa melakukan praktek-praktek kecil, berinovasi, atau mungkin seperti saya sarankan tadi bahwa di luar sekolah mereka bisa bikin konten apa, bikin apa. Ya bisa jadi yang otodidak ya bisa jauh ketinggalan gitu kan. Yang paling utama itu adalah belajar secara keilmuan, skill dan segala macam, dan lakukan rasa, karena kalau seni itu kan tidak satu sama dengan satu sama dua Pak. Artinya karena banyak improvisasi, banyak melakukan penyesuaian, tidak bisa bahwa satu tambah satu dua, nggak bisa. Kadang-kadang kita shot di sini bisa berubah, waduh ini ternyata kondisinya begini. Kita harus berimprov dengan situasi, dengan kondisi. Walaupun ada hunting, ada reki, ada beberapa hal force major yang harus siap dijalankan oleh seorang sutradara, oleh kru, hujan dan segala macam. Nah ini harus siap. Maka otodidak itu dilatih oleh alam, dilatih oleh kondisi, dilatih oleh lapangan, dilatih oleh kendala, dan minimnya adalah dia tidak diajari tahapan yang tepat dalam menimba ilmu perfilman itu sendiri. Maka saya anjurkan ya yang paling utama itu ikuti sekolahnya, ikuti pendidikannya, dapatkan ilmunya, tapi jangan pernah lepas praktek di luar sekolah. Di sekolah ada praktek, bagus. Tidak sekolah itu nggak apa-apa, di luar harus praktek. Walaupun sekolah ada praktek, di luar pun tetaplah bikin konten, bikin praktek, bikin gagasan, bikin apa. Jangan pernah berhenti untuk berpikir dan bekerja supaya kita menjadi pribadi yang mapan dalam keilmuan, sehingga menjadi orang yang siap pakai lah istilahnya. Artinya untuk pendidikan kompetensi baik di jenjang SMK maupun jenjang pendidikan tinggi, mereka harus perlu praktek ya Pak Diki ya. Karena kesempatan itu bisa melalui PKL atau magang siswa. Sekarang dengan adanya data yang praksi mengajar guru tamu ya, membekali siswa tentang strategi-strategi di dunia industri yang standar dengan budaya kerja di khusus dunia produksi film ya Kang Diki ya. Memang orang yang mendapatkan ilmu yang melalui sekolah jauh lebih memungkinkan untuk bisa cepat memahami gitu kan. Ternyata yang saya temukan 2 orang ini background sekolahnya bukan di sana, dan dia tidak punya pengalaman belajar otodidak, hanya mungkin sekali 2 kali gitu. Kalau yang otodidak jagonya itu orang yang memang tekun, dia tekun ngikutin kakaknya, dia tekun ngikutin abangnya, keluarganya segala macam. Maka banyak DOP Director of Photography yang cuma lulusan SMA tapi kemampuannya melebihi anak-anak yang sarjana gitu kan. Nah itu karakter otodidak yang memang tekun. Banyak yang melebihi anak-anak yang besar melalui akademisi. Terakhir nih Kang Diki nih. Nah, pesan dari Kang Diki nih, persiapan atau bekal apa saja yang harus dimiliki oleh siswa, terutama SMK ya Kang Diki ya, ketika mereka sudah menentukan pilihan bahwa inilah dunia saya dan insya Allah dia siap terjun ke dunia perfilman. Tadi kan ada rasa cinta dan sebagainya. Silakan Kang Diki. Ya pertama tadi ada harapan dulu, kalian harus punya harapan, cari.
karena harapannya yang membuat kita mampu mengejar supaya kita tidak salah arah dalam mengejar harapan atau cita-cita kita apa, pastikan itu. Maka kalau adanya di kiri, kejar ke kiri, kalau kanan kejar ke kanan. Dalam pengejaran ini kadang-kadang ada rasa lelah, capek, jenuh segala macam, maka tumbuhkanlah cinta. Karena ketika kita jatuh cinta pada sesuatu, kita tidak akan pernah lelah mengejar. Cinta ini juga akan membuat seseorang tidak lelah untuk belajar karena cinta. Yang ketiga, menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi jangan sampai baper ataupun sensitif dalam menghadapi situasi. Dalam perfilman itu, film itu sama seperti ketika membangun rumah tangga. Pasti ada permasalahan. Jangan pernah berpikir bahwa dalam sebuah tim tidak ada masalah. Pasti ada masalah, tapi yakinkan bahwa masalah-masalah itu adalah proses kita untuk menjadi lebih dewasa, proses kita untuk menjadi lebih pintar, proses kita untuk menjadi lebih memahami lagi apa yang kita kerjakan. Jadi kesabaran harus menjadi hal yang utama. Ketiga, kekompakan, teamwork. Jadi tidak pernah ada satu produksi film yang dikerjakan sendiri. Kepiawaian sutradara tidak akan bisa tersalurkan tanpa seorang DOP, tanpa seorang soundman, tanpa seorang pemain dan yang lainnya. Sehingga karya film itu adalah sebetulnya bukan karya sutradara, bukan karya artis aja, tapi karya semuanya. Jadi tidak ada Superman yang ada super team, gitu kan. Tapi posisi sutradara memang punya beban tersendiri. Dia harus bisa menjadi leader yang mampu mengajak bawahannya untuk mengeluarkan semua talentanya agar bisa memvisualkan naskah yang sudah terbuat. Dan yakin juga, jangan pernah menyerah, yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah menghilangkan rezeki seseorang. Ujian pun akan disesuaikan dengan kemampuan kita, jadi tetap optimis, jangan menyerah, ujian pasti ada, itu adalah bagian daripada proses pendewasaan kalian untuk bisa menjadi lebih maju. Baik, terima kasih sekali Kang Diki atas motivasi dan harapan kita. Semoga dengan adanya program guru tamu atau proses mengajar ke SMK dari industri menambah peminatan, peningkatan pembelajaran khususnya bagi siswa-siswa pada konsentrasi kalian tertentu, khususnya di jurusan atau konsentrasi kalian di Perfilm di SMK 10. Amin. Sukses Kang Diki. Siap, sama-sama. Terima kasih buat program penghadiran guru-guru tamu di sini. Aku juga jadi banyak belajar dari pengalaman-pengalaman mereka, dari mereka sebelum menjadi orang-orang yang mempunyai nama, sampai akhirnya hebat gitu dari mereka kecil, dari usaha kecil-kecilan gitu. Tolong dong, boleh ya hadirin Mas Hanung Bramantyo gitu, sama sinias-sinias lain juga. Aku tunggu. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Bandung dan guru-guru SMK Negeri 10 Bandung sudah mendatangkan guru-guru tamu yang bisa membuat kita menjadi lebih tambah lagi pengetahuannya. Mungkin untuk kedepannya, untuk guru tamu, kedepannya saya pengen ada Pak Rudi Sujarwo, soalnya saya suka sama karya-karyanya. Kalau boleh request, sebetulnya banyak ya request, kalau bisa ada artis, kemudian ada Mbak Najwa Shihab pengen datang ke sekolah juga gitu ya, atau Kang Diki datang lagi juga kami sambut dengan senang gitu. Terima kasih Kang Diki sudah sharing dengan anak-anak, sudah sharing dengan guru-guru. Insya Allah akan sangat bermanfaat dan memberikan warna di SMK 10 ini. Untuk anak-anak, setelah kalian mendapatkan guru tamu profesional, mudah-mudahan ini menjadi suplemen yang menyegarkan gitu ya. Dan tetap semangat untuk tetap menggali potensi yang ada di diri masing-masing sesuai dengan bidangnya masing-masing.